Pernah tidak kamu berdiri di lorong supermarket, tepat di depan rak susu formula, lalu merasa seperti sedang mengerjakan ujian fisika kuantum? Maksudku, ada deretan kaleng warna-warni, tulisan gold, platinum, advance, ditambah singkatan-singkatan ilmiah seperti DHA, ARA, prebiotik, nukleotida. Rasanya seperti kalau salah, ambil satu kaleng saja. Masa depan anak jadi taruhannya. Hahaha, itu deskripsi yang sangat akurat. Lorong susu itu memang tempat paling intimidatif bagi orang tua baru. Rasanya bukan cuma belanja bulanan, tapi seperti penghakiman. Kalau ambil yang kalengnya biasa saja, ada suara kecil di kepala yang bilang, yakin nih nggak mau kasih yang terbaik buat anak. Padahal, apa sih definisi terbaik itu? Apakah yang paling mahal? Atau yang iklannya paling sering muncul di TV? Nah, itu dia. Kita sering terjebak di situ. Mahal pasti bagus, tapi sebelum kita masuk ke sana, sebenarnya seberapa rumit sih memilih susu formula ini? Kenapa rasanya seperti kita harus punya gelar sarjana gizi dulu, baru bisa tenang memilihnya? Sebenarnya, kuncinya ada di pola pikir kita dulu. Industri susu formula itu industri yang sangat besar. Dan tentu saja, marketing mereka jenius. Mereka menjual harapan dan kecerdasan, bukan cuma bubuk susu. Tapi kalau kita kupas kulit luarnya, susu formula itu pada dasarnya adalah upaya manusia meniru komposisi ASI. Itu intinya. Tidak ada yang bisa menyamai ASI 100%, tapi tujuannya adalah mendekati itu agar bayi bisa tumbuh kembang. Jadi, kerumitan itu seringkali diciptakan oleh variasi tambahan yang sebenarnya, ya, bisa dibilang kosmetik nutrisi. Menarik. Jadi istilah-istilah canggih di kaleng itu kosmetik. Tidak semuanya. Tapi banyak yang sifatnya nice to have, bukan must have. Komponen utamanya tetap protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Standar ini sudah diatur ketat oleh badan pengawas seperti BPOM atau Codex Alimentarius Internasional. Jadi, susu formula yang harganya standar dengan yang harganya selangit, komponen dasarnya untuk bertahan hidup dan tumbuh itu sebenarnya sama-sama memenuhi standar. Oke, ini poin penting. Jadi jangan merasa bersalah kalau kita tidak membeli kaleng yang ada tulisan Platinum Plus Star Galaxinya ya. Tepat sekali. Jangan sampai orang tua stres, dompet jebol, lalu malah bertengkar di rumah cuman gara-gara beli susu yang harganya setengah gaji bulanan. Bayi itu butuh orang tua yang waras dan bahagia, bukan cuma susu mahal. Tapi, tentu ada tips teknisnya. Kita tidak bisa asal ambil yang paling murah juga tanpa cek detailnya. Nah, mari kita bedah teknisnya. Kalau saya berdiri di depan rak itu sekarang, apa hal pertama yang harus saya lihat? Mereknya atau langsung balik kalengnya lihat tabel gizi? Balik kalengnya, jangan lihat depannya. Bagian depan itu area marketing, bagian belakang itu area fakta. Hal pertama yang harus dicek, sumber proteinnya. Kebanyakan susu formula itu basisnya susu sapi. Tapi tidak semua bayi perutnya berteman dengan protein susu sapi utuh. Ada yang butuh protein yang sudah dipecah sedikit, hidrolisa parsial, atau dipecah total, hidrolisa total, untuk yang alergi berat, atau bahkan harus pindah ke soya. Jadi kenali dulu kondisi perut anak ya. Bukan sekadar katanya merek ini bikin gemuk. Betul, cocok-cocokan itu bukan mitos, itu fakta biologis. Susu seharga 1 juta per kaleng kalau bikin anak diare atau kembung terus-menerus, ya nilainya nol buat anak itu. Indikator susu yang bagus itu sederhana. Anaknya mau minum, berat badannya naik sesuai kurva pertumbuhan, buang air besarnya lancar, dan tidak ada reaksi alergi seperti ruam atau muntah. Kalau 4 hal ini terpenuhi di susu yang harganya terjangkau, pertahankan. Jangan gatal mau ganti cuma karena tetangga pakai merek lain. Masuk akal. Tapi ada satu hal yang sering bikin saya ngeri. Gula. Saya pernah dengar kalau susu formula itu kandungan gulanya bisa tinggi sekali. Benar tidak sih? Ini poin krusial kedua. Cek kandungan gula tambahan. Di tabel komposisi, cari kata sukrosa atau gula tambahan. Idealnya, untuk bayi di bawah 1 tahun, sumber karbohidrat utamanya adalah laktosa, gula alami susu, sama seperti di ASI. Laktosa itu bagus,
penting untuk perkembangan otak. Tapi kalau yang ditambahkan adalah sukrosa atau gula pasir, tujuannya biasanya cuma biar rasanya enak dan anak jadi ketagihan manis. Wah, ini jebakan ya. Anak jadi suka banget minum susu, orang tua senang, wah anakku lahap. Padahal dia sedang kecanduan gula. Persis, itu lingkaran setan. Nanti pas mulai makan padat, MPASI, anak jadi picky eater karena terbiasa dengan rasa susu yang super manis. Sayur jadi terasa hambar buat mereka. Jadi, tipsnya, hindari sukrosa pada susu formula bayi, kecuali ada indikasi medis tertentu atau untuk anak yang baby besar, toddler, di mana toleransinya sedikit lebih longgar, meski tetap harus dibatasi. Oke, jadi cek protein, cek gula. Lalu bagaimana dengan klaim DHA dan AA yang katanya bikin anak jenius? Apakah itu cuma gimmick? Tidak sepenuhnya gimmick, zat-zat itu memang ada fungsinya untuk perkembangan saraf dan otak. Tapi begini, tubuh manusia itu pintar. Kalau nutrisi dasarnya terpenuhi, tubuh bisa mensintesis beberapa zat penting. Menambahkan DHA memang bagus, tapi itu bukan satu-satunya penentu kecerdasan. Stimulasi dari orang tua, diajak ngobrol, dibacakan buku, dipeluk, itu jauh lebih berpengaruh pada koneksi neuron otak bayi daripada sekadar kadar DHA di susu. Jangan sampai kita beli susu mahal demi DHA, tapi kita sibuk main HP dan tidak mengajak anak bicara. Itu tamparan yang halus tapi kena banget. Susu hanya bahan bakar, tapi sopirnya tetap pola asuh kita ya. Betul. Dan ada satu lagi aspek yang sering dilupakan, ketersediaan barang. Jangan memilih susu yang stoknya gaib. Maksudnya gaib, Susu impor tertentu atau merek niche yang kadang ada, kadang hilang di pasaran. Konsistensi itu penting buat pencernaan bayi. Kalau kita sudah cocok sama satu merek, tapi tiba-tiba barangnya kosong se-Indonesia selama 2 minggu, kita terpaksa ganti merek mendadak. Itu bisa bikin pencernaan bayi kaget, diare, sembelit, rewel. Jadi, pilihlah merek yang distribusinya stabil dan mudah didapat di minimarket dekat rumah atau apotek langganan. praktis sekali tipsnya. Jadi, jangan cari yang terlalu eksklusif kalau ujung-ujungnya bikin panik saat stok habis. Ngomong soal panik, banyak orang tua yang takut sekali mencoba susu soya. Padahal itu alternatif kan? Soya itu penyelamat bagi yang alergi susu sapi atau intoleransi laktosa berat. Stigma zaman dulu bilang susu soya itu kurang gizi dibanding susu sapi. Teknologi sekarang sudah canggih. Isolat protein kedelai di susu formula modern sudah difortifikasi, diperkaya, sedemikian rupa sehingga profil nutrisinya setara dengan susu sapi. Jadi, kalau dokter menyarankan ganti ke soya, jangan merasa menurunkan standar. Itu justru langkah medis yang tepat untuk kesehatan anak. Saya jadi teringat, kadang kita melihat di media sosial ada influencer yang mempromosikan susu tertentu dengan klaim anakku minum ini langsung bisa jalan umur 9 bulan. Itu menyesatkan sekali ya. Sangat. Itu namanya survivor bias atau sekadar kebetulan yang dikemas jadi marketing. Setiap anak punya milestone sendiri. Susu formula tujuannya memenuhi gizi, bukan obat ajaib, untuk mempercepat perkembangan motorik. Kalau ada klaim yang terdengar terlalu indah, nyalakan alarm skeptis kita. Kembali lagi ke prinsip dasar. Gizi cukup, higienis, dan cocok di perut. Bicara soal higienis, cara penyeduhan juga pengaruh kan? Bukan cuma memilih mereknya, Oh, itu 50% dari keberhasilan. Kamu bisa beli susu paling mahal sedunia, tapi kalau nyeduhnya pakai air yang kurang panas, atau botolnya tidak steril, bakteri Chronobacter bisa masuk. Ingat, susu formula bubuk itu tidak steril 100% dari pabriknya. WHO menyarankan menyeduh dengan air panas suhu minimal 70 derajat Celcius untuk mematikan bakteri di bubuknya. Baru didinginkan sampai hangat kuku sebelum dikasih ke bayi. Banyak yang salah kaprah pakai air dispenser yang cuma hangat-hangat kuku langsung campur bubuk. wah ini detail teknis yang sering terlewat karena kita terlalu fokus milih merek. Jadi percuma debat merek A versus merek B kalau nyeduhnya asal-asalan. Betul. Dan satu lagi, perhatikan takaran.
Jangan dikurangin biar hemat, jangan dilebihin biar makin bergizi. Kalau terlalu encer, bayi kurang gizi. Kalau terlalu pekat, ginjal bayi kerjanya terlalu berat dan bisa bikin sembelit parah. Ikuti petunjuk di kaleng setepat mungkin. Sendok takarnya juga harus peres, bukan munjung. Rasanya diskusi ini benar-benar membuka mata. Dari tadi kita bahas soal teknis, tapi saya merasa pesan utamanya justru soal ketenangan hati orang tua. Memang itu intinya. Memilih susu formula itu adalah perjalanan trial and error. Mungkin kamu beruntung langsung cocok di kaleng pertama. Mungkin kamu harus ganti 3 kali baru ketemu jodohnya. Itu wajar. Jangan merasa gagal. Dan yang paling penting, sesuaikan dengan anggaran keluarga jangka panjang. Anak butuh biaya bukan cuma buat susu. Nanti ada imunisasi, ada popok, ada pendidikan. Jangan habiskan amunisi finansial cuman di pos susu formula hanya karena gengsi. Jangan habiskan amunisi finansial hanya karena gengsi. Itu harus dicetak tebal. Karena pada akhirnya anak tidak akan ingat merek susu apa yang dia minum waktu bayi, tapi dia akan merasakan apakah orang tuanya stres atau bahagia saat membesarkannya. 100% cinta orang tua tidak ditakar dari harga kaleng susu. Luar biasa, obrolan yang padat tapi sangat melegakan. Sebelum kita tutup, saya ingin mengingatkan teman-teman pendengar. Topik seperti ini tentang pengasuhan dan gizi anak seringkali memicu diskusi seru. Kami ingin tahu pengalaman kalian. Apakah kalian pernah tersesat di lorong susu formula atau punya cerita lucu soal gonta-ganti merek? Ya, tulis di kolom komentar ya. Berbagi pengalaman itu bisa membantu orang tua lain yang mungkin sedang bingung sekarang. Siapa tahu tips dari kalian justru yang paling manjur. Betul sekali. Dan kalau kalian merasa obrolan ini bermanfaat atau setidaknya membuat beban di pundak kalian sedikit berkurang, jangan lupa tekan tombol like. Itu hal kecil bagi kalian, tapi sangat berarti buat kami agar bisa terus membuat konten seperti ini. Dan pastikan kalian subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Kita akan bahas banyak topik lain seputar realitas menjadi orang tua, tanpa filter, dan tentu saja tanpa penghakiman. Bagikan juga episode ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman-teman yang baru punya bayi. Siapa tahu ini bisa menyelamatkan dompet dan kewarasan mereka. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Ingat, kalian sudah melakukan yang terbaik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat!